fi'il mudhari pada dalam bahasa Arab ataupun dengan judul bahasa Arabnya anwaul fi'lul fi lughatil arabiyyah. Ya, jadi langsung saja kita materinya. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi pada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian daripada isim. Di pertemuan ini kita membahas tentang pembagian daripada fi'il. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke. Anwaul fi'il fi lughatil arabiyyah. Wahia yang kasimu ila salah satu aksamin. Dan fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Jadi fi'il terbagi kepada tiga bagian. Nah, ini di sini tiga bagian yaitu ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, ditinjau dari min haisu zamani al-fi'lu salah satu aksamin. Al-awwal madhi, mudhari, dan amar. Min haisu zamani, ditinjau dari segi waktunya. Fi'il terbagi kepada tiga. Ditinjau dari segi waktunya, fi'il terbagi kepada tiga. Apa aja? Yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Jadi ditinjau dari waktunya, artinya waktu kejadiannya, fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Fi'lul madhi huwa ibaratun min anil fi'lil ladzi yadullu ala hadsil usuli fi zamanil madhi. Wal fi'lul madhi bil asli yakunu mabniyan alal fathi. Misal wada'a wa in ittisalat bihi ta'u ta'nisi as-sakinati wa alif isnaini au isnataini, misal zahabat au zahaba au zahabata wa yabni ala dhammi fi halil ittisali bihi wawil jama'ati. Ya, misal jalasu wa ala sukuni inda tisalihi bi dhamir rafi sami'tu. Jadi al-fi'lul madhi huwa ibaratun an fi'lil ladzi yadullu ala hadsil husuli fi zamanil madhi. Nah, jadi langsung saja yang dikatakan fi'il madhi seperti yang pembahasan sebelumnya, yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian pada zaman madhi. Arti zaman madhi artinya kejadian yang telah lalu. Jadi kalau bahasa Indonesianya yang dikatakan fi'il madhi adalah fi'il ataupun kata kerja yang menunjuki pada kejadian yang telah lalu. Kalau kalian belajar bahasa Inggris itu namanya past tense. Jadi kalau bahasa Arab itu fi'lul madhi. Fi'lul madhi adalah fi'il ataupun kata kerja yang menyatakan perbuatan yang telah lalu. Wal fi'lul madhi fi asli yakunu mabniyan alal fathi. Ya, fi'il madhi pada asalnya itu tetap di atas fathah. Mabni itu tetap, artinya fathi fathah. Contohnya wada'a. Jadi wada'a mabni alal fathah. Tidak dibaca wada'i ataupun tidak dibaca wada'u. Itu pada asal. Jadi asal-asal fi'il madhi semuanya mabni alal fathah. Zahaba. Apalagi kasara, fa'ala, fatala, semua mabni alal fathah. Yaitu tetap di atas fathah. Wa in ittisalat bihi ta'u ta'nisis sakinati wa alfu isnaini au isnataini.
Dan jika bersambung fi'il madi itu dengan ta ta'nis, ya, ataupun alif isna ini artinya alif yang menyatakan dua, atau isnata ini berarti dua laki-laki, isnata ini itu dua perempuan, maka fi'il madi itu dibinakan di atas dhammah juga. Dibinakan di atas fathah juga. Jadi fi'il madi juga tetap dibaik. Oh maaf, ada salahnya. Kalau fi'il madi itu bersambung dengan ta ta'nis ataupun dengan alif yang menyatakan dua, isna ini kan dua. Isnata ini berarti dua juga, dua untuk laki-laki. Contohnya zahabat itu yang bersambung dengan ta ta'nis, ataupun zahaba itu yang bersambung dengan alif isna ini yang menyatakan dua laki-laki. Zahabata isnata ini itu maka fi'il madi itu dibinakan di atas sukun. Wa yabni ala dhammi fi hali ittisali wawil jama'ati. Kemudian fi'il madi dibinakan di atas dhamma jika bersambung dengan waw jama'. Waw yang menunjukkan banyak. Jalasu. Ya. Waw itu menunjukkan jama'. Jalasu kan artinya jalasa duduk. Jalasu berarti banyak orang yang duduk. Ya. Waw jama', jika bersambung dengan waw jama', maka dibinakan di atas dhamma. Ingat yang pertama, fi'il madi jika dia asalnya mabni alal fathah. Jika bersambung dengan ta ta'nis, alif yang menyatakan dua, baik itu dua laki-laki ataupun dua perempuan, maka dibinakan yang ala sukun. Kemudian mabni alal dhammah jika bersambung dengan waw jama', contohnya jalasu. Dan dibinakan di atas sukun juga ketika bersambung dengan dhamir rafa, contohnya sami'tu. Nah, bukan di atas dhammah, tapi sami'tu itu tetap dibinakan di atas dhammah. Ya, kemudian kita sambung ke fi'il mudhari. Ini kan ada tiga, ada fi'il madi, mudhari, dan amar. Ya, kemudian fi'il mudhari. Jadi ditinjau dari waktu kejadiannya, fi'il ada tiga, ada waktu masa telah lampau, ada waktu sekarang, yaitu fi'il mudhari yang akan kita bahas ini. Dan bisa juga fi'il mudhari ini menyatakan waktu yang akan datang. Fi'ilul mudhari huwa fi'lul ladzi yadullu ala hasil zamanil hadiri au mustaqbali. Jadi fi'il mudhari adalah kata-kata kerja yang menunjukkan pada waktu hadir. Waktu hadir artinya waktu sekarang. Au mustaqbal yang akan datang. Berarti fi'il mudhari itu fi'il-fi'il yang menyatakan kejadian sedang dilakukan ataupun akan berlangsung. Wa yu'khadhu min fi'lil madi bi ziyadatil harfi fi awali min ahrufil mudhara'ati allati tajma'uha kalimat na'ti. Jadi fi'il mudhari kalau kita lihat dari fi'il madinya itu berubah dengan ditambahkan salah satu huruf daripada 4 huruf mudhara'ah. Ya, dikatakan huruf mudhara'ah adalah huruf yang menunjukkan kepada fi'il mudhari. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah fi'il mudhari pasti diawali oleh 4 huruf mudhara'ah. Ya, salah satunya maksudnya. Jadi diawali salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menunjuki kepada fi'il mudhari. Mana huruf mudhara'ah? Nun, alif, ya, dan ta. Nah, alif, nun, ya, ta. Kalau kita balik ya. Jadi alif, nun, ya, ta itu menunjukkan kepada fi'il mudhari. Artinya setiap fi'il mudhari pasti diawali oleh salah satu dari 4 huruf itu. Jadi saya ulangi.
huruf fi'il mudhari diawali oleh salah satu 4 huruf, yaitu kalau nggak nun, ya, alif, dan ta. Ya, tetapi fi'il-fi'il yang didahului dengan 4 huruf itu belum tentu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari pasti diawali oleh salah satu 4 huruf. Alif, nun, ya, ta. Tetapi bukan semuanya fi'il yang diawali dengan 4 huruf itu fi'il mudhari. Nasara contoh, kan diawali dengan nun. Berarti itu fi'il madi tetap. Tetapi fi'il mudhari pasti diawali 4 huruf itu. Dan setiap fi'il yang diawali oleh 4 huruf itu belum tentu fi'il mudhari. Tetapi fi'il mudhari pasti diawali oleh 4 huruf itu, yaitu huruf nun, alif, ya, ataupun ta. Ya, contoh, yazhabu. Kan diawali oleh ya. Kemudian apa? Nah, azhabu diawali oleh alif ataupun dikatakan hamzah. Nah, kemudian tazhabu, nah, kan itu kan ta. Kemudian nazhabu, nah, diawali dengan nun. Wal fi'lul mudhari marfu wa alamatu rafihi dhammah. Jadi setiap fi'il mudhari itu tandanya rafa. Ya, pada asalnya semua fi'il mudhari adalah rafa. Mana? Yazhabu, yaktulu, yakra'u, apa? Yahmilu, semuanya di awal asalnya yaitu rafa. Wa yunsabu fi'il mudhari iza subiqa bi ahadi hurufin nasbi. Tetapi kalau fi'il mudhari itu sudah didahului oleh huruf nasab, maka akhirnya itu fathah. Wa alamatu nasbi hiya fathah. Jadi saya ulangi, wa yunsabul fi'lul mudhari iza subika bi ahadi hurufin nasbi. Mana huruf nasab? Lan, an, kai, wa alamatu nasbi hiya fathah. Jadi setiap fi'il mudhari jika sudah didahului oleh huruf yang menasabkan fi'il mudhari yaitu an, lan, kai, dan idzan, maka alamat fi'il mudhari'nya yaitu fathah, bukan lagi dhamma. Asal fi'il mudhari itu dhamma ataupun rafa. Tapi kalau sudah didahului oleh an, lan, kai, dan idzan, maka akhirnya menjadi fathah. Contoh ayas haba, an yazhaba, nggak lagi yazhabu menjadi yazhaba. Lan yazhabu asalnya menjadi lan yazhaba. Wa yulzamu fi'lul mudhari idza subika bi ahadi huruf jazam. Dan dijazamkan fi'il mudhari apabila didahului salah satu huruf jazam. Mana contoh huruf jazam? Lam, la nahi, la amar. Walamatu jazmi dia sukun. Jadi kalau fi'il mudhari sudah didahului huruf jazam, juga tidak lagi rafa akhirnya, sudah berganti menjadi jazam ataupun sukun. Contoh, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itu belum jumpa huruf fi'il mudhari. Allahu samad. Lam yalid. Nah, lam yalid. Yalid itu fi'il mudhari. Ya, alamat rafa'nya ya fi'il mudhari yang jazam. Alamat jazamnya yaitu sukun. Karena apa dia jazam itu? Karena ada lam di belakangnya. Nah, bukan lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lam yang tugasnya menjazamkan fi'il mudhari. Sambung lagi. Yang ketiga, fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'lul amri huwa fi'lul ladzi yatlubu bihi minal muqatabi tamfizi syai'i walam yakun khasilan hina qalabi. Yang dikatakan fi'il amar adalah fi'il-fi'il yang menuntut daripada orang berbicara akan tindakan sesuatu dan tiada hasil ketika perintah tersebut. Hina qalabi, perintah tersebut. Jadi kalau bahasa kita apa? Fi'il mudhari adalah fi'il-fi'il yang menuntut sesuatu.
Sesuatu dari apa? Sesuatu dari mukhatab. Mukhatab itu orang berbicara. Amar artinya perintah. Dan tidak hasillah. Nah, perintah itu di ketika mengucapkan, di ketika menuntut. Contoh misalkan saya mengatakan, ya, saya mengatakan bangun. Waktu saya mengatakan bangun, yang misalkan saya mengatakan yang ngantuk-ngantuk, ya keluar dari kelas. Waktu saya mengatakan keluar dari kelas, apakah kalian sudah keluar? Kan belum. Jadi keluar itu setelah keluar. Makanya dikatakan fi'lul amar itu adalah kejadian yang akan datang. Karena waktu kita memerintahkan itu tidak perintahnya langsung terjadi, tetapi harus ya dilakukan terlebih dahulu. Makanya dikatakan fi'il amar adalah fi'il yang menuntut ya, tindakan daripada orang berbicara. Katakanlah, kul, katakanlah. Belum berkata. Nah, setelah itu baru dikatakan. Fi'il amar yatlubu bihil husuli syai'i fi zamanil hadiri au mustaqbali. Jadi fi'il amar kejadiannya yaitu masa hadir ataupun mustakbal, tetapi lebih lengkapnya mustakbal. Jadi kejadian itu dilakukan setelah adanya perintah. Sewaktu kita memerintahkan, kejadiannya belum. Ya, yang nggak paham coba tulis. Saya kan tulislah. Kan belum, waktu saya mengatakan tulislah, kadang belum nulis. Nulis itu kapan? Setelah selesai dilakukannya perintah. Wa yabnil fi'lul amri ala sukuni fil asli wa fi khalil adami ittisali bi ahadi hurufil illati fi akhirih. Jadi fi'il amar pada asalnya semuanya sukun. Jadi asal fi'il amar semuanya sukun. Ijlis, kul, nah, semuanya akhirnya sukun. Dan pada asalnya sukun dan pada fihalil admi ittisali, admi ada ketiadaan ittisali bersambung dengan salah satu huruf ilat. Ya, ini udah ada pembahasan baru huruf ilat. Ya, huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu kalau ilat arti bahasanya yaitu sakit. Jadi ada huruf sakit dalam bahasa Arab. Ya, mana huruf sakit? Alif, waw, ya. Jadi setiap fi'il yang tidak bersambung, setiap fi'il amar yang tidak bersambung dengan huruf ilat, itu akhirnya semua sukun. Contoh ijlis, duduklah. Ijlis, duduklah. Ataupun izhab, pergilah. Amma fi halil ittisali bi ahadil huruf ilati fa inna alamatu bina iya hasbil hurufil ilati min akhirih. Contoh kul dan kul dan yang lain-lain. Ya. Jadi asal kul ataupun kul kan pakai kaf artinya katakanlah, kul pakai kaf artinya makanlah. Itu asalnya yaitu qala, fi'il madiyah kan qala. Mana huruf ilatnya di situ? Yaitu di tengah, itu alif, qala. Walaupun huruf ilahnya di tengah, pada ketika fi'il amar itu tetap dibuang. Nah, jadi bukan ya ukul, tetapi menjadi kul bahasa ini ya fi'il amarnya. Juga kul, makanlah. Asal kul, akalah. Ya, huruf ilahnya di awal. Tetapi waktu menjadi fi'il amar itu dibuang menjadi kul. Ya, banyak yang lain. Bi artinya belilah dari kata ba'a ya, dan banyak yang lainnya. Jadi kita ulangi lagi bahwa ditinjau dari zamannya fi'il terbagi 3. Ada fi'il madi, kejadian telah lalu, fi'il mudhari menyatakan kejadian sedang berlangsung ataupun akan berlangsung, dan fi'il amar menyatakan kejadian yang akan berlangsung ataupun lebih tepatnya fi'il yang menyatakan perintah. Ya,
Kita sambung. Yang kedua, min haitsu hajati ila maf'ul bih al-fi'lu qismani. Tadi yang pertama ditinjau dari segi waktunya fi'il terbagi 3. Yang sekarang yang kedua ditinjau dari berhajat kepada maf'ul bih fi'il terbagi 2. Min haitsu hajatihi ila maf'ul bih, hajatihi artinya berhajat ataupun membutuhkan maf'ul, fi'il terbagi 2. Yang pertama, fi'lul lazim. Al-fi'lul lazim huwa allazi yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila maf'ul bih. Misal jalasa qalibu ataupun yanamu qalibu ya. Dikatakan fi'il lazim adalah fi'il-fi'il yang yaktafi. Yaktafi artinya sempurna maknanya. Bifa'ilihi, dengan fa'il saja, dengan pelaku saja, dan tidak walayah taju ila maf'ul bih, dan tidak membutuhkan maf'ul. Tidak membutuhkan maf'ul itu objeknya. Misal jalasa talibu, telah duduk seorang mahasiswa. Jalasa talibu tidak membutuhkan maf'ul. Tidak membutuhkan objek. Alal kursi, ya bukan objek, tetapi itu nanti bisa keterangan. Yanamu al-abu, misalkan. Ayah saya tidur, ataupun ayah tidur. Tidak membutuhkan objek. Oh, mau kita tambahkan? Boleh. Nanti bukan jadi objek, bukan jadi maf'ul bih, tapi jadi nanti dia jar majrur. Contoh, jalasa talibu, ataupun zahaba talibu ilal madrasah. Asalnya kan zahaba saja. Zahaba talibu, telah pergi seorang mahasiswa. Ilal madrasah, ke sekolah. Jadi yang dikatakan fi'il lazim adalah fi'il-fi'il yang sempurna maknanya dan tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya jalasa talibu ataupun yanamul abu. Yang kedua, fi'lul muta'addi. Apa itu fi'lul muta'addi? Al-fi'lul muta'addi huwa fi'lul lazi yahtaju ila maf'ul bih li'itmami maknal jumlati. Yang dikatakan fi'il muta'addi adalah fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul bih untuk menyempurnakan makna kalimat. Li'itmami maknal jumlati, li'itmami adalah menyempurnakan makna kalimat, artinya makna jumlah artinya makna kalimat. Ya, contoh yakra'ul walidu al-jaridata. Jadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek untuk menyempurnakan makna kalimat. Dan kalau tidak ada objek, maka tidak sempurna maknanya. Contoh yakra'ul walidu al-jaridata. Yakra'u membaca, walid artinya ayah. Jaridah koran. Ayah membaca. Kalau ayah membaca saja kan tidak cukup. Jadi harus ditambahkan apa yang dibaca. Ya, mungkin kitab, Quran, jarid. Di sini tertulis jaridah. Jaridah artinya koran. Ya, jadi fi'lul muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek untuk menyempurnakan makna kalimatnya. Contoh, yakra'ul walidu al-jaridata. Jadi itu yang kedua. Jadi ditinjau dari sisi membutuhkan objek, fi'il terbagi 2, ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang sempurna makna kalimatnya dan tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek untuk menyempurnakan makna kalimatnya. Kita sambung. Nah, yang ketiga, min haitsu sihhati wal ilali. Wa tanqasimu ila nau'aini. Min haitsu sihhati wal ilali. Ya, ditinjau dari sihah artinya sehat, ya seperti bahasa kita juga, wal ilal artinya sakit.
Ya, bukan beras sakit marid ya. Kalau marid itu untuk orang. Ya, sakit untuk kalimat itu namanya iqlal, i'tilal. Jadi ditinjau dari sihah wal i'tilal, ya. Watang kasimu ila nau'ani, artinya fi'il terbagi dua. Yang pertama fi'il sahih. Fi'il sahih. Apa itu fi'il sahih? Huwa fi'lul lazi halat hurufi min hurufil illati. Yang dikatakan fi'il sahih adalah fi'il yang sunyi huruf-hurufnya daripada huruf ilat. Ya, yang dikatakan fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat dalam fi'il tersebut. Khususnya fi'il madinya ya, bukan mudhari. Karena di fi'il mudhari itu pasti diawali kalau nggak dengan alif ya nun ta, itu bukan huruf asal, tapi itu huruf mudhari. Ini huruf asal. Kalau cerita fi'il asal pasti fi'il madi patokannya. Jadi yang dikatakan fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat di dalamnya. Jadi kalau fi'il itu terdiri dari 3 huruf, maka ketiga huruf itu tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu seperti yang saya jelaskan tadi, alif, waw, ya. Alif, waw, ya, itu huruf ilat. Wa yuqsamu fi'il sahih ila salah satu aksamin. Dan terbagilah fi'il sahih kepada 3 bagian. Yang pertama fi'il salim, fi'il salim. Yang kedua fi'il mahmuz. Dan yang ketiga fi'il mudha'af. Apa itu fi'il salim? Al-fi'il salim wa huwa fi'ilul lazi la yujadu fi hurufihi hamzah au tasydid au hurufi ilat. Jadi yang dikatakan fi'il salim, ya salim itu sejahtera artinya. Yang dikatakan fi'il sejahtera artinya fi'il yang tidak terdapat dalam huruf fi'il tersebut, ya hamzah atau tasydid, ya tasydid kan berganda, ataupun huruf ilat, alif waw ya tadi. Jadi yang dikatakan fi'il salim adalah fi'il yang tidak terdapat dalam huruf fi'il tersebut adalah huruf hamzah, tasydid ataupun huruf ilat. Contoh laiba. Tidak ada tasydid di situ. Tasydid kan huruf yang berganda. Juga tidak ada huruf ilat. Ya. Juga tidak ada hamzah. Zahaba. Ya, tidak ada 3 kategori itu. Jalasa. Qara'a bukan. Ya, qara'a udah lain lagi. Ya, kalau qara'a itu ada hamzah. Ya, bukan termasuk fi'il salim. Qala bukan fi'il salim. Jadi yang dikatakan fi'il salim adalah fi'il yang tidak terdapat di dalamnya hamzah, tasydid ataupun huruf ilat. Contohnya tadi laiba, zahaba dan jalasa. Nah, yang kedua, fi'il mahmuz. Fi'lul mahmuz huwa fi'lul ladzi ja'at fihi hamzatu fil wasiti au bidayati au nihayati wala yujadu alaihi hurufi min hurufil illati. Misal afaza, qara'a, akala. Jadi yang dikatakan fi'il mahmuz kan asalnya hamzah, adalah fi'il yang datang padanya hamzah, baik itu pada pertengahan di situ, wasiti pertengahan, ataupun bidayati sesudah, atau nihayati. Bidayah maksudnya bidayah di awal ya, nihayah di akhir. Dan tidak terdapat padanya juga satu huruf daripada huruf ilat. Contohnya afaza. Ya, afaza. Ada hamzah di awalnya. Ya, itu bukan fi'il salim, tetapi fi'il mahmuz. Afaza artinya mengambil. Qara'a, membaca. Ada hamzah di akhirnya. Ataupun akala. Yang berikutnya fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Wa huwa fi'il sahihi lazi du'ifa ahadu hurufihi. Misal madda, syadda, jadda. Yang dikatakan fi'il mudha'af adalah fi'il sahih yang berganda hurufnya.
mudha'af artinya berganda salah satu hurufnya. Jadi berganda salah satu huruf. Contoh madda, asal madda, madada, dua dalnya. Kemudian syadda, asalnya syadada. Nah, dalam aturan bahasa Arab, huruf yang berganda seperti itu harus digabung dengan tasdid. Jadda, ya, manjadda wajada. Ya, jadda, itu kan asalnya jadada, menjadi jadda. Jadi huruf yang bertasdid, fiil yang bertasdid seperti itu, ya, ataupun yang berganda hurufnya, termasuk dia kepada fiil sahih, tetapi masuk ke bagian mudha'af. Jadi fiil sahih terbagi 3. Ada salim, artinya tidak ada hamzah, ya, tidak ada huruf yang berganda-ganda dan tidak ada huruf ilad. Kemudian mahmuz adalah fiil-fiil yang salah satu hurufnya adalah hamzah, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir, dan juga tidak terdapat huruf ilad. Dan yang terakhir yaitu fi'il mudha'af, adalah fi'il-fi'il yang bertasdid ataupun berganda salah satu hurufnya. Ya, sambung. Ya. Itu yang A, fi'il sahih. Yang kedua, yang B-nya, ya, tadi kan fi'il ditinjau dari segi sahih dan i'lal itu kan terbagi 2. Ada fi'il yang pertama fi'il sahih. Yang kedua ataupun yang B yaitu fi'il mu'tal. Apa itu fi'ilul mu'tal? Al-fi'lul mu'tal huwa allazi yakunu ahadu ahrufihi asliyati huruful illati. Yang dikatakan fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya ataupun aslinya adalah huruf ilat. Wa hurufil illati hiya waw, alif, dan ya. Nah, sudah dibahas lagi. Nah, huruf ilat, waw, alif, dan ya. Wa yang kasimu fi'lul mu'tal ila arba'ati aqsamin. Dan terbagilah fi'il mu'tal kepada 4 bagian. Jadi yang kedua daripada pembagian ditinjau dari sehat dan i'lal tadi, sihah dan i'lal, fi'il kan terbagi 2, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Yang dikatakan fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya adalah huruf ilat. Huruf ilat ada 3, waw, alif, dan ya. Fi'il mu'tal terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama fi'ilul misal. Huwa fi'lul ladzi ya'ti hurufil illati fi awalihi. Yang dikatakan fi'lul misal adalah fi'il yang datang huruf ilatnya pada awal fi'ilnya. Ya, contohnya wajaba ataupun wada'a. Wajaba wajib, wada'a membangun. Ya, kalau anak pesantren dikatakan bina misal. Jadi fi'lul misal adalah fi'il yang salah satu hurufnya yaitu huruf ilat dan huruf ilat itu terdapat di awalnya ataupun di permulaannya. Wajaba ataupun wada'a contohnya. Kemudian fi'lul ajwab. Yang dikatakan fi'lul ajwab adalah fi'lul lazi ya'ti hurufil ilati fi wasitihi. Misal qama, qala, ba'a. Jadi huruf ilatnya ada di tengah. Dinamakan fi'lul ajwab. Misalnya ataupun contohnya qama, qala, ba'a. Ya, ingat kalau yang di tengah itu hurufnya tidak ada ini ya, tidak ada yang waw ataupun ya, tetap dia semuanya alif. Karena alif itu asalnya juga dari waw ataupun ya. Qama, yaqumu, fi'il mudhari'nya. Qama asalnya qawama. Ya. Tetapi dalam aturan bahasa Arab kalau di tengah seperti itu dibalik menjadi alif. Jadi qama. Qala juga asalnya qala yaqulu, berarti di tengahnya itu waw. Qawala menjadi qala. Ba'a asalnya baya'a menjadi ba'a. Nah, itu
fi'il ajwab. Artinya huruf ilatnya ada di tengah. Yang ketiga, fi'lun naqis. Fi'lun naqis huwa fi'lul ladzi ya'ti hurufil illati fi akhirih. Yang dikatakan fi'lun naqis adalah fi'il yang datang huruf ilatnya pada akhirnya. Baka, sa'a, ya, bakaya. Cuman nggak boleh dalam bahasa Arab dibaca bakaya, tetap baka dia. Sa'a, asalnya juga sa'aya. Ya, itu contoh fi'il naqis. Artinya huruf ilatnya ada di akhir. Baka artinya menangis. Sa'a artinya berusaha. Yang keempat, fi'lul lafif. Huwa ladzi yajtami'u fihi harfa ilati. Yang dikatakan fi'lul lafif adalah fi'il yang berhimpun. Yajtama'u artinya berhimpun, padanya artinya pada fi'il harfa ilati, dua huruf ilat. Jadi yang dikatakan fi'lul lafif, fi'il lafif ataupun bina lafif kalau nama santren, ya, adalah fi'il yang berkumpul pada fi'il tersebut dua huruf ilat. Wa yang kasimu fi'lul lafif ila qismaini. Dan terbagilah fi'lul lafif kepada dua bagian. Yang pertama lafif makrun. Wa huwa majtama'a bihi harfa ilati duna fasili bainahuma. Yang dikatakan fi'lul lafif makrun adalah fi'il yang berhimpun dengannya fi'il dua huruf ilat duna tiada fasili berpisah di antara keduanya. Makrun kan menyertai artinya. Jadi dikatakan fi'il makrun, lafif makrun adalah fi'il yang bersatu dua huruf ilat, ya, ketiadaan berpisah antara keduanya. Ya, contoh di sini rawiyah, dua huruf ilat, waw dan ya. Kemudian lawiyah, ya, waw dan ya bersatu, artinya beriringan, tidak terpisah di tengah. Rawiyah menceritakan artinya, merawi. Merawi kan ada yang menceritakan. Jadi di sini huruf ilatnya waw dan ya, tidak dipisahkan dengan huruf yang lain. Ya, dikatakan lafif makrun. Makrun ada yang menyertai. Yang B-nya lafif makruh. Wa huwa majtama'a bihi harfa ilati wa farraqa bainahuma harfun. Yang dikatakan lafif yang kedua adalah lafif makruh. Makruh artinya berpisah. Wa huwa majtama'a bihi harfa ilati wa farraqa bainahuma harfun. Adalah fi'il yang berhimpun dengannya fi'il dua huruf ilat dan dipisahkan di antara keduanya dengan satu huruf. Mana hurufnya? Nah, ini wasa. Ya, wasaya. Ini huruf ilat waw, ya juga huruf ilat, tetapi dipisahkan dengan huruf yang lain yang bukan huruf ilat. Ini. Ya, kemudian walia. Walia di sini. Waw, lam, ya. Waw huruf ilat, ya huruf ilat. Ya, dipisahkan dengan alif. Ya, dinamakan lafif makrun. Makruh maksudnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa ditinjau dari sisi sihah wa ilal, fi'il terbagi dua. Ada fi'il sahih. Fi'il sahih terbagi tiga. Ada salim, kemudian ada mahmud, dan ada muta'af. Kemudian ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi juga kepada empat. Ya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu hurufnya adalah huruf ilat. Waw, alif, dan ya. Fi'il mu'tal itu terbagi kepada empat. Ada mu'tal di awal, namanya fi'il misal. Ada mu'tal di tengah, ajwaf. Mu'tal di akhir, nakis. Dan ada mu'tal yang beriringan, yang dua berhimpunnya. Dinamakan lafif. Lafif terbagi dua lagi. Ada lafif makrun yang beriringan, ininya huruf ilatnya. Kemudian ada lafif makruh yang terpisah huruf ilatnya. Oke.
Oke, habis materinya. Terima kasih. Ya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat dan jika ada yang mau ditanyakan silakan menulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Dan untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.